Halo everyone, moga-moga semua yang nonton itu selalu diberi kesehatan, rezeki dan sing apik-apik lah pokoknya lah ya. Jadi memang ini musim hujan di bulan Desember itu, alias kalau misalnya orang Jawa bilang ya, itu tuh gede-gede nih sumber, makanya benar-benar isinya itu hujan di mana-mana itu. Bahkan termasuk Semarang tuh sini tuh banjir tok ya. Jadi memang ini tuh sepertinya memang sudah di setel sama alam itu buat kita ngelanjutin proyekan si Sapira ini ya. Nah, jadi itu sebenarnya itu kemarin itu beberapa kali itu udah take video ya, udah ambil video, tapi itu dilalahnya itu tak simpen, tak pindah ke harddisk eksternal ya. Dan kok ya harddisk itu malah ada bad cluster atau bad sector ya, jadinya malah datanya hilang. Ya wis tak baleni meneh wis ra apa-apa lah, wis jenenge dilalah ya. Tapi sebelum aku masuk ke pokok inti nih, aku mau berterima kasih khususnya sama member baru, anggota channel baru ya di bulan ini ya. Jadi ada I'm sorry sama Gatra, matur suwun banyak. Dan tentunya terima kasih juga yang buat nonton ya. Tapi kalau misalnya kalian pengen mendukung channel ini lebih ya, dengan menjadi anggota di channel ini, itu bisa ini yang di bawah ini tuh ada ya membership itu 5.000 sak wulan dah. Boleh ngopi lah ya. Tapi intinya matur suwun dan saatnya ngegas. Ini arm yang lama dan ini arm yang baru ya. Jadi di video ini aku mau khusus ngasih bukan tutorial ya. Jadi aku malah pengen berbagi cerita kepada kalian ya tentang ini project. Jadi ini tuh tak ganti swing arm yang lebih panjang. Nih kalau misalnya mau kira perkiraan ya. Nih. Ini tuh panjangnya sekitar di asnya tuh. Ini tuh sekitar ada lebih 15 sentinan itu ada dibanding swing arm yang lama. Tapi permasalahannya itu sangat banyak. Ya nggak banyak banget, tapi ini tuh bener-bener nggak PNP. Jadi gini ceritanya. Ini kan aku pesen swing arm ini itu sebenarnya itu penggunaannya untuk fiction yang baru. Dan ini seperti yang kalian tahu kan, ini rangka silver itu si Sapira itu fiction old ya, fiction lama. Jadi bisa dilihat aja. Salah satu ciri khasnya arm fiction yang baru itu dia kotak ya, dan yang lama tuh dia agak pipih gitu ya. Dan kendalanya waktu pemasangan itu yang jelas ini, nah ini yang tak pakai senter ya. Jadi bushing arm yang sebelah sini nih, yang sini dan yang sebelah sana itu jaraknya itu beda dengan si orinya. Jadi selisihnya sangat-sangat lumayan, ada sekitar nggak nyampe 1 cm sih. Mungkin kalau kanan kiri mungkin sekitar 4 mili kanan kiri ya. Jadinya akhirnya harus putar-putar otak dan seperti biasa ya, pakai ganjel ring dulu. Dan yang penting itu nggak lobok ya, nggak lobok itu alias singset lah ya, karena arm itu fungsinya sangat-sangat krusial. Dan setelah kanan kiri bushing armnya itu ketemu, baru ini shocknya tak pasang, monoshocknya ini. Ini aku matur suwun banyak sama Mas Oki yang sudah ngebantu saya buat rebuild monoshocknya si Sapira ya. Nih, terus kemarin tak cat sekalian warna biru biar boys lah ya. Jadi ini udah jos tenan. Itu kemarin juga sekalian ini kayak bushing apa ini namanya, konrod, tak ganti sekalian yang teflon ya. Jadi yang tiga ini tuh aku pakai teflon. Sebenarnya bukan teflon sih, poliuretan ya, tapi bahasa di marketplace-nya itu teflon ya. Tuh ini udah kenceng semua dan ini sudah lumayan jos lah ya kan.
Gitu. Jadi permasalahan pertama kemarin yang tak pecahkan itu adalah yaitu masalah bushing arm kanan kiri. Jadi ngasih karena memang lebarnya itu beda, lebih tipis, lebih kecil, bukan lebih tipis, lebih kecil. Jadinya ngakalin itu sana. Terus juga buat pegangan ini, apa sih namanya sih? Si sabit ini ya. Nah, pegangannya si sabit ini tuh dia juga lebih panjang dikit dibanding yang si orinya. Tapi untuk yang ini sama sekali tidak ada masalah, jadi tinggal pasang doang. Soknya juga PNP. Alhamdulillah tidak ada kendala. Dan kemudian kendala berikutnya adalah kemarin berusaha fitting bagaimanapun karena ini arm baru. Kelurusan rantai antara si gear ini, gear belakang dan gear depan itu harus lurus. Dan kemarin udah ketemu, udah tak ukur untuk kanan kirinya. Yang kanan itu masih bisa pakai yang ori. Ini yang ori ya. Ini kan kalipernya yang dari Semco. Itu ini sekitar 45 mili. Terus kemudian tak pasang, minta tambahin bushing yang sebenarnya itu bushing sebelah kiri tapi tak pindah di kanan. Nah ini dia. Ini itu sekitar berapa ya, 27 mili kalau nggak salah. Permasalahan berikutnya ya, jadi ini si asnya yang ori ini tuh kurang panjang. Jadi ketika dipasang itu cuman sampai sini, jadi kurang panjang dikit. Nah, solusinya kemarin aku dicariin sama orang bengkel itu ini pakai asnya punyanya Verza atau Mega Pro. Ini lebih panjang dibanding orinya. Ya nanti coba kita pasang ya. Ini lebih panjang tuh, ya kan? Ada sekitar 2 sentian. Vixen itu as belakang itu sama dengan Yamaha motor lanang umumnya ya. Vixen, King, Scorpio itu ternyata sama. Dan ini juga sama 15 mm sama ini. Jadi bisa pakai punyanya Verza atau Mega Pro. Terus permasalahan berikutnya pokoknya memang ya jenenge modif itu PNP itu hanyalah tepu-tepu. Seninya itu di situ ya. Nah ini adalah setelan ini, setelan rantainya. Jadi yang kiri itu bisa masuk ya, yang ini tuh nggak bisa. Jadi garapannya itu rodok kurang presisi sidik ya, tapi tidak masalah, nanti kita gedein bolongannya dikit ya, pakai di amplas atau pakai mini grinder aja. Dan permasalahannya yang terakhir yang tak ketahui ya, ini moga-moga jadi yang terakhir ya. Aku ya moga-moga belum cek lagi nih. Itu adalah ini, si selang remnya itu kurang panjang. Nah, selang remnya itu jadi akhirnya aku kemarin pesan online, ini belum datang juga. Aku beliin yang panjangnya sekitar 90 cm apa 95 cm gitu. Jangan lupa ini asnya dikasih grease. Nah ini posisi bannya udah pasang ya. Jadi ini
Kalau ngelihat ke bawah itu, tanganku kotor. Ini yang di bawah itu aku pakai seperti biasa, pakai ring. Tapi bukan yang kuningan ya. Jadi kan ada dua bahannya. Ada yang ini, yang kanan ini yang modelan kuningan, yang ini enggak tuh. Ini lebih tebal ya. Ini apa besi apa, jadi aku pakainya itu. Terus ya ini sekarang kita coba gimana sih rantainya lurus pora. Aku juga penasaran jadi. Lihir, ternyata lumayan lurus ya. Habis ini oh ya, itu yang posisi di sini. Ini kan ada lidah rantai. Ini lidah rantainya itu posisinya di arm ini itu ndak ada bolongannya. Jadi kemarin aku bikin lubang lagi untuk pegangan si lidah penahan rantainya itu. Soalnya kalau misalnya nggak ada si karet lidah penahan ini karena rantainya panjang dan pasti akan lebih ngayun ya. Kalau misalnya nggak ada ini pasti yang bagian pangkal arm itu pasti remuk dulu ya. Jadi ini wajib, makanya tak bela-belain tak bur buat jadi pegangannya. Walaupun yang sebelah sana itu nggak bisa kepasang ya, karena nggak ada dudukan nih. Tapi ini kayak gini sudah lumayan kencang karena atas bawah ya. Jadi ya lumayan oke. Sekarang kita ukur dulu buat ini posisi antara arm dan ban, antara kiri dan kanan itu kira-kira sama apa enggak ya, soalnya biar pas. Yang kanan 17,5, berarti kurang ke sini dikit. Nah, jadi ada sedikit permasalahan sebenarnya. Untuk sementara aman sih harusnya ya. Ini karena posisinya itu tadi setelah diukur tuh agak lebih banyak yang sini ya, berarti kan agak harus lebih ke kiri kan ya posisinya, karena tadi ada selisih sekitar 3-4 mili ya, dan itu lumayan banget. Tapi permasalahannya berikutnya itu adalah ini, lihat nih. Tuh. Ini jarak antara baut gear dan arm itu mepet pol. Mepet tenan. Mepet tenan. Dan ini tuh dudukannya tuh cuman pakai gini doang. Ini posisinya itu gini. Ini gantung gini ya. Gitu. Terus ini ada kayak nah ini ya, ini tuh dudukannya tuh makslub gitu. Ini masuk di sini doang gini, gini loh, makslub, udah gitu ngancing, gitu doang ya. Jadi ini butuh selang rem yang lebih panjang karena ini nggak bisa naik nih, nggak pas. Dan tentunya ini oplok-oplok dulu nih. Jadi yang bawah posisinya harus diganjel atau yang atas tuh lah ya, pokoknya intinya biar mingkup dikit, biar bisa jadi buat pegangan si bracket kaliper belakang begitu. Tapi coba kita apresiasi sedikit ya, kita mundur sedikit. Tampilannya lho ndah, delok lebih ten kuandang dah. Ini tersamping di gue banteng nih. Wah, ini selebor belakang itu jelas kena, itu jelas natap nih. Ini fix pasti bakal potong sih. Boy seresi ya. Tadi gowong kosong ini juga lebar banget. Ini nanti paling biar nggak terlalu kosong ya, nanti aku mungkin di sini bakal kasih bengkel atau penitipan anak daycare gitu ya, atau mungkin puskesmas mungkin tak taruh sini, jadi biar nggak terlalu kosong gitu lah ya. Jadi posisinya itu tadi kita udah pasang selang rem yang baru. Ini
mereknya apa ya, Motosport apa gitu. Ini harganya cuma 16.000 nih, tidak salah. Nggak masalah, wong aku juga apalagi rem belakang nggak terlalu penting juga. Ini aku blidiknya belum selesai, belum tuntas bener, enggak, ini masih blong ya. Tekanannya belum ada, tapi problem itu muncul lagi ternyata. Nah, ini problemnya itu, ini relnya itu ndak nyantol ya. Jadi ini tadi tak coba malah masih bisa muter, dan kalau misalnya tak mundurin, ini yang pegangan di arm cuman sidik tok. Nah, ini toh, nih ini kan gini, penjolannya set masuk pluk ya gitu tuh. Ya, yang namanya modif gini tuh pasti masih ada kelanjutannya, masih ada upiak-upiaknya yang benar-benar harus ndak sesuai dengan rencana ya. Tapi ya wis ya, itu memang namanya seninya kita modif ya. Gimana pun juga ini motor nggak tak potarian, jadinya ini sangat-sangat bisa suantai ya. Mungkin jadi aku punya beberapa opsi lagi. Aku mau berpikir-pikir dulu. Untuk video kali ini, untuk pemasangan swim armnya cukup sampai sini aja ya. Jadi untuk armnya sendiri sudah kepasang, sudah oke ya kan. Jadi nanti mungkin nextnya itu aku bakal mikir si rem belakang ini, posisi rem belakangnya itu gimana yang enak. Ini juga nih ya, selangnya kepanjangan, sing posisinya ben enak itu posisinya gimana ya kan. Terus juga masih banyak beberapa penyesuaian, terutama nih ya kan. Selekornya aja ini posisi standar 2 gini ya, ini aja masih sangat mepet. Ini pasti nih bakal potong, padahal misalnya dipotong tuh di sebelah sana kan ada namanya yang buat buka kunci jok ya. Jadi aku masih belum kepikiran sini, ini belum tak pikir. Ini baru tak selesaiin dulu, kemudian nanti setting lagi tuh rantainya juga. Habis ini paling tak kedoni sebentar biar agak maju. Ya wis gitu wae untuk video kali ini, pemasangan swim arm yang panjang ya. Jadi semoga video ini itu sedikit bermanfaat ya toh. Dan gimana pun yang namanya project si Sapira bakal terus lanjut di video-video berikutnya. Dan matur suwun sudah nonton video ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya.